Halo, selamat pagi. Salam jumpa kembali. Ini perjumpaan kita pertama di semester genap ini. Saya berharap, kita semua berharap saat ini kita tetap dalam keadaan sehat. Tetap berharap bahwa situasi saat ini, situasi pandemi ini akan segera berakhir. Seperti biasa, sebelum kita mulai semua segala aktivitas kita, mari kita undang Tuhan untuk hadir dalam hati kita, hadir di tempat di mana kita berada saat ini. Maka kita awali kegiatan kita awali semua aktivitas kita dengan berdoa. Seperti biasa, lihat teks doa, silakan dibaca, boleh dalam hati ataupun secara langsung, dan dengan itu akan mengundang Tuhan untuk hadir dalam hati kita. Maka lihat teks doa berikut ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Baik, anak-anakku semua, kita akan lanjut materi pada hari ini. Adapun materi kita masih lanjutan dari materi-materi sebelumnya atau di semester lalu, yaitu tentang tugas-tugas gereja. Ada dua lagi tugas gereja yang akan kita siapkan pada semester ini. Tugas yang keempat ini adalah tugas gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Maka kita lihat satu persatu apa itu tugas gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Ya, jadi dari kata koinonia atau persekutuan itu sendiri artinya bahwa orang beriman yang mengakui Yesus atau yang mengikuti cara hidup Yesus atau yang menyebut diri Kristen itu tentu harus bersekutu atau perkumpulan atau kelompok, itulah nanti yang dimulai oleh gereja perdana. Maka kita lihat di sini persekutuan umat sebagai komunitas basis gereja ini. Apa itu? Kalau kita merujuk pada Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37, ini adalah gambaran tentang persekutuan umat jemaat perdana menjadi model membangun persekutuan umat atau komunitas basis itu sendiri. Jadi itu telah dimulai oleh para rasul pada zaman sesudah Yesus. Maka itu juga menjadi model, menjadi contoh yang diikuti oleh umat Kristen pada saat ini. Dikatakan bahwa ada ciri-ciri atau ada beberapa ciri-ciri dari hidup jemaat perdana ini. Nanti itu akan kita bisa temukan juga dalam Kisah Para Rasul yang kita sebutkan tadi. Jadi yang pertama adalah persaudaraan atau persekutuan. Maka kata persekutuan itu sendiri juga sudah ada di ciri-ciri itu. Jadi para rasul itu bersaudara atau bersekutu. Mungkin ini bisa dikatakan karena tuntutan situasi pada saat itu, tetapi memang disitulah intinya bahwa para pengikut Yesus pertama itu mereka berkumpul, bersekutu atau menjadi satu kelompok yang membedakan mereka dari kelompok yang lain. Kemudian mendengarkan sabda atau pengajaran. Jadi nanti para rasul sendiri yang 12 itu nanti selalu memberi pengajaran kepada para pengikut-pengikut berikutnya. Jadi mereka menjadi, boleh dikatakan menjadi guru, menjadi pengajar, karena mereka lah yang sangat dekat, yang bisa langsung mengetahui siapa itu Yesus itu dan ajarannya. Kemudian
mereka juga adalah menjadi pelayan terhadap sesama dengan tindakan solidaritas. Jadi baik itu misalnya ciri-ciri yang kita sebutkan bahwa semua milik itu menjadi milik bersama. Apabila saya punya milik, saya akan berikan kepada persekutuan itu tadi, maka persekutuan itu akan membagikan kepada orang yang sangat atau yang paling membutuhkan. Kemudian mereka melakukan perayaan iman, yaitu memecahkan roti. Jadi nanti mereka bisa berpindah dari satu rumah ke rumah lain untuk memecahkan roti, atau yang kita sebut sekarang itu menjadi perayaan Ekaristi, dan sekaligus juga nanti dalam persekutuan doa. Kemudian mereka tentu memberi diri untuk dibaptis, dan dengan itu nanti mereka akan memberikan kesaksian tentang siapa itu Tuhan itu sendiri. Inilah yang bisa kita lihat ciri-ciri dari jemaat perdana, atau ciri utama dari cara hidup jemaat perdana itu, yang kembali saya katakan boleh kita lihat dalam Kisah Para Rasul yang kita sebutkan di atas tadi. Kita lihat berikutnya, cara hidup jemaat perdana muncul karena tuntutan situasi. Itu yang kita sebutkan tadi. Mereka tentu awalnya dari kelompok kecil, baru mereka juga kelompok yang terancam, karena mereka nanti kelompok yang ditolak oleh banyak orang, terutama nanti dari kelompok para pemerintah atau katakanlah misalnya penguasa pada saat itu. Jadi dengan ini mereka dituntut untuk harus bersekutu, berkelompok, walaupun nanti dalam arti kelompok ini nanti dalam tanda petik masih kelompok dilarang atau yang selalu bersembunyi. Tetapi disitulah mereka nanti akan menjadi bersaudara, saling membantu, dan tentu yang paling penting adalah saling memberikan kesaksian. Kemudian jemaat perdana merupakan komunitas yang sangat hidup. Ini juga harus diakui. Jadi mereka sangat terbuka satu dengan yang lain, dan itu nanti boleh kita lihat cerita, berbagai macam cerita di Kisah Para Rasul, dan mereka juga sangat aktif, kemudian sangat dinamis atau berkembang. Dan yang paling utama, mereka berpengaruh atau berdampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Itu nanti menjadi salah satu daya tarik sehingga banyak orang yang ingin mengikuti mereka, yang menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Kemudian iman mereka akan Tuhan adalah landasan untuk meneguhkan keberadaan mereka. Jadi Tuhan yang mereka ajarkan atau Tuhan yang mereka ceritakan ke orang lain menjadi iman sekaligus landasan untuk mempertahankan persekutuan itu tadi. Maka komunitas jemaat perdana adalah komunitas iman, kemudian komunitas spiritual, kemudian komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kemudian boleh kita simpulkan dengan beberapa kata ini: setiap orang yang mengakui diri sebagai pengikut Yesus tentu juga harus ambil bagian dalam setiap, atau kita katakan aktif dalam setiap kegiatan yang menyangkut persekutuan. Jadi boleh dikatakan misalnya, saya sebagai anggota gereja harus hidup dalam persekutuan dan ambil peran atau ambil bagian dalam persekutuan itu, maka dengan itu juga saya akan menunjukkan kemuliaan Tuhan itu kepada sesama saya. Inilah salah satu sebenarnya tuntutan yang sangat diharapkan dari kita, terutama nanti orang-orang muda, bahwa kita terlibat dalam persekutuan yang kita imani atau kita akui, bahkan menjadi identitas kita. Jadi kalau misalnya di Katolik sendiri, keterlibatan itu nanti sangat banyak. Kalau kita misalnya katakanlah tingkat SMA, mungkin akan lebih pas ikut dalam persekutuan yang namanya OMK atau kelompok orang muda. Atau mungkin juga nanti gereja-gereja Protestan dengan kelompok-kelompok atau persekutuan sesuai dengan usianya, sesuai dengan
katakanlah misalnya bidangnya dan lain-lain. Tapi yang terutama kita sangat diharapkan bahwa persekutuan itu betul menjadi persekutuan yang hidup dan kita juga hidup di dalamnya. Maka inilah sebagai tugas dari gereja yang membangun persekutuan. Kita sebagai pengikut itu tentu harus hidup dalam persekutuan itu dan aktif ambil bagian dan terlibat dalam persekutuan itu. Dan semoga itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga di dalam keberimanan kita sebagai orang Kristen atau sebagai Katolik. Baik, demikian penjelasan singkat dari materi ini. Semoga juga kita semakin paham dan terutama juga kita bisa terlibat, ikut ambil bagian dan menjadi bagian di dalam persekutuan itu. Demikian, terima kasih. Shalom.